Dalam lanjutan AFC Challenge Cup, Indonesia kembali dapatkan kekalahan telak dari lawannya. Kali ini Kazakhstan yang memperlihatkan cara bermain poli ke tim Indonesia. Indonesia kalah 3 set langsung. Hasil ini bukanlah hasil tak terduga, dengan 11 pemain muda dalam turnamen mayor, tim ini tak bisa diharapkan. Kendati yang bermain adalah para pemain muda, kekalahan ini adalah milik timnas secara keseluruhan. Ini adalah ajang tertinggi, alasan pemain muda tak bisa dibenarkan. Tahun lalu, Indonesia mampu melaju ke final turnamen Women Challenge Cup, dengan performa solid Indonesia bisa bersaing. Dengan kekuatan penuh Indonesia sebenarnya mampu berbicara banyak di turnamen ini, toh Kazakhstan dan para peserta yang ikut di turnamen ini secara kualitas sama dengan Indonesia. Namun entah apa yang terjadi, Indonesia melewatkan kesempatan untuk mengangkat peringkat dan wajah Indonesia di kancah dunia. Rata-rata usia pemain yang berlaga di kompetisi ini adalah 17 hingga 22 tahun dan hampir seluruh pemainnya merupakan cadangan di klubnya. Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Imam Sudjarwo mengakui hal ini merupakan bagian dari program kaderisasi. Kata Imam Sudjarwo alasan dikirimnya pemain muda yakni pertama, kita utamakan pembinaan pemain muda. Kita ingin ada lapis kedua yang bisa menggantikan senior nanti. Kedua, kedatangan informasi dari AFC agak terlambat. Proliga sudah berjalan, AFC Challenge pemberitahuan baru saja tiba, lalu yang ketiga, tidak mungkin mengirimkan peserta Proliga, waktunya sangat mepet. Itu pasti menjadi pertimbangan klub-klub yang jika kita ambil jadi tidak mungkin mengambil yang masih berjalan di Proliga, kata Imam melalui antara. Namun alasan PVC dinilai sangatlah konyol. AFC bukanlah ajang untuk pengalaman dan regenerasi, kompetisi ini adalah untuk memaksimalkan pengalaman. Pemain-pemain yang tahun lalu tampil dan membawa Indonesia ke babak final ini sebagian besar juga masih berusia sangat muda dan memiliki pengalaman bermain lebih baik di kompetisi liga dan nasional serta dalam kondisi prima. Megawati dan kawan-kawan masih berada di usia emas, lalu di mana mereka akan menggunakan bakatnya kalau bukan di kancah Asia. Asia Tenggara dan SEA Games target yang terlalu rendah untuk kualitas Mega CS. Alasan kedua dinilai paling konyol. Keterlambatan informasi katanya, padahal AFC sudah pasti dan selalu diadakan di bulan yang sama. Kondisi tersebut dinilai hanya sebagai alasan belaka oleh manajemen federasi yang tidak mampu mendatangkan pemain terbaik Indonesia karena jadwalnya bertabrakan dengan kompetisi Proliga yang sedang berlangsung. Federasi tidak bisa mengintervensi klub-klub untuk mengirimkan pemainnya ke kompetisi ini dan mempermasalahkan keterlambatan informasi AFC. Regenerasi pemain memang sangatlah penting, namun para pemain yang dikirim ini juga tidak dipersiapkan dengan baik, mereka hanya dijadikan tim opsional yang dibentuk sehari sebelum keberangkatan. Perlu evaluasi mendalam terhadap gol dari federasi ini. Kualitas Proliga harus terus ditingkatkan dengan orientasi prestasi negara. Selain itu, pemain muda harus difasilitasi dan ditempatkan pada kompetisi yang tepat. Komunikasi dan transparansi federasi, klub dan pemain harus diperjelas guna menghindari masalah yang terus berulang. Sekarang publik menjadi sangat kecewa.